Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita nyelami sumber yang menarik nih. Bab 15 dari buku metode Silva Mind Control, judulnya Beberapa Spekulasi. Jadi, setelah beberapa bab kemarin fokusnya ke teknik-teknik yang ya praktis gitu ya. Bab ini rasanya kayak jeda gitu. Penulisnya berbagi refleksi, pemikiran pribadinya, penulisnya sendiri, dia ngaku kalau ini tuh hasil perenungan puluhan tahun ya, meneliti pikiran, terus dipengaruhi juga sama bacaan, rekan sejawat, sama latar belakang tradisi Kristennya. Bahkan dia bilang, wah, nggak banyak orisinalitas di sini. Cukup rendah hati ya. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau gali lapisan filosofis di balik metode praktisnya. Kan kita udah bahas tekniknya nih. Terus secara filosofis, penulisnya mau bawa kita kemana sih? Dan apa kita harus ikut? Gitu kan? Oke, mari kita mulai bedah isinya. Yang langsung kerasa beda memang peralihannya ya. Dari gimana caranya ke kenapa atau apa sih ini. Penulis mencoba memformulasikan keyakinannya, hampir kayak semacam tanya jawab pribadi gitu ya, buat menjelaskan pandangannya. Apa aja sih inti dari kerangka berpikirnya ini? Betul. Dia kayak bangun fondasi keyakinannya itu lewat dialog internal gitu. Dimulai dari pertanyaan dasar, alam semesta ini punya hukum nggak? Jawabannya, ya punya. Terus bisa kita langgar? Nggak bisa. Justru kita yang bakal hancur kalau melawan. Lalu, nah ini menarik, bisa nggak alam semesta berpikir? Logikanya, kan manusia bagian darinya bisa mikir. Ya mungkin aja keseluruhan alam semesta juga punya semacam kesadaran gitu. Terus apa alam semesta peduli sama kita? Lagi-lagi, ya, karena kita bagian tak terpisah darinya. Nah, poin krusialnya ada di pertanyaan soal sifat dasar manusia, baik atau jahat. Penulis berpendapat pas kita lagi kondisi meditatif, kecenderungan alami kita itu ke arah kebaikan. Keyakinan soal kebaikan dasar ini jadi semacam apa ya, batu penjuru pandangannya lah. Menarik sekali itu. Keyakinan soal kebaikan inheren pas meditasi. Saya jadi kepikiran, apa ya dasarnya dia yakin kalau meditasi itu otomatis menuntun ke kebaikan? Apa itu cuma observasi dia aja? Di bab ini sih dia nggak merinci dasar empirisnya gimana ya. Lebih disajikan kayak kesimpulan dari pengalamannya aja. Pengalaman bertahun-tahun ngajar, ngelihat orang meditasi. Jadi lebih kayak postulat filosofis gitu, yang mendasari optimismenya lah soal potensi metodenya. Nah, selain kerangka fundamental ini, dia juga eksplorasi gagasan yang lebih radikal. Soal gimana kita persepsikan realitas dan ya waktu itu sendiri. Oh iya, bagian itu ya. Cukup unik sih. Dia berspekulasi kalau yang kita anggap realitas padat itu sebenarnya cuma energi. Dan persepsi kita ini ya semacam penyederhanaan aja biar gampang dipahami. Misalnya, benda jauh itu nggak benar-benar kecil, cuma kelihatannya aja. Benda padat nggak benar-benar solid di level dasarnya. Terus ada teori waktunya yang spesifik itu. Bener banget. Teori uniknya soal waktu, persepsi masa depan di kiri, masa lalu di kanan. Nah ini katanya didasarkan observasinya pas sesi hipnosis. Ditambah lagi anjuran buat meditasi hadap selatan biar selaras sama aliran waktu planet katanya. Ya meskipun kedengaran agak aneh ya buat sebagian orang, ini nunjukin usahanya sih. Usaha konsisten buat cari pola-pola tersembunyi di cara kerja pikiran dan hubungannya sama alam semesta. Ya berdasarkan pengalamannya itu, ini bukan sekedar fantasi, tapi interpretasi dia dari observasi walau mungkin caranya nggak biasa. Oke, kalau kita tarik lebih luas lagi nih, gimana spekulasi-spekulasi ini nyambungnya dalam gambaran besarnya dia? Kalau kita sambungin ya, penulis ini ngelihat ada semacam hierarki atau tingkatan kecerdasan gitu di alam semesta. Mulai dari benda mati, terus tumbuhan, hewan, manusia. Lalu ada yang dia sebut kecerdasan tinggi atau higher intelligence. Itu dia definisikan sebagai tingkat kesadaran superior yang bisa diakses lewat kondisi pikiran tertentu. Dan puncaknya ya Tuhan. Nah di sini ada klaim yang lumayan berani nih. Dia nganggap metode mind control itu cara yang, kutip ya, ilmiah. Maksudnya bisa diulang dan diajarkan untuk bisa komunikasi sampai ke level kecerdasan tinggi itu. Wah, klaim bisa komunikasi sama kecerdasan tinggi secara ilmiah ini memang cukup kuat ya. Apa di bab ini dia jelasin gimana metode itu dianggap ilmiah buat tujuan ini? Maksudnya bedanya sama katakanlah berdoa gitu apa? Dia nggak jabarin protokol ilmiahnya di bab spekulasi ini sih.
Tapi penekanannya ke ilmiah itu kayaknya lebih ke aspek repeatability-nya, keterulangan hasil gitu, yang bisa dicapai lulusan metodenya dalam mengakses intuisi atau info non-lokal. Nah, itu yang dia kategorikan komunikasi sama kecerdasan tinggi. Tapi, nah ini penting, dia jelas banget bedain ini dari komunikasi sama Tuhan. Kalau sama Tuhan, menurutnya itu udah masuk ranah iman personal, di luar cakupan metode yang diajarkan secara ilmiah. Itu murni spekulasi pribadinya dia. Oke. Ini penting ya. Pemisahan antara klaim metode sama keyakinan pribadi penulisnya. Dan dia kayaknya nekenin ini juga kan? Bahwa pengguna metodenya nggak harus jalan sama dia secara filosofis. Tepat sekali. Penulis secara eksplisit bilang kalau lulusan mind control itu nggak wajib terima atau setuju sama semua spekulasi filosofis pribadinya ini. Dia kasih contoh konkret. Banyak lulusannya jadi vegetarian karena pengalaman meditatif mereka. Sementara dia sendiri ngaku masih suka makan steak. Ini contoh bagus sih, nunjukin kalau teknik ngakses level pikiran yang lebih dalam ini bisa jadi ya terpisah dari kerangka kepercayaan si penemunya. Pemisahan ini krusial ya. Berarti kan Anda bisa dapat manfaat teknik Silva tanpa harus istilahnya beli paket lengkap pandangan dunianya gitu. Ini buka ruang interpretasi yang lebih luas buat pengguna. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penting selanjutnya. Sejauh mana sih sebenarnya efektivitas teknik akses pikiran ini terikat sama kerangka spekulatif yang dibangun penulisnya? Tekniknya diklaim bisa buka akses ke level pikiran lebih dalam, bahkan kecerdasan tinggi. Tapi gimana Anda interpretasiin pengalaman itu? Makna filosofis apa yang ditarik dari situ? Itu bisa jadi beda-beda banget buat tiap orang yang praktek. Kerangka penulis ya cuma salah satu kemungkinan interpretasi aja. Jadi, apa nih rangkuman pemikiran utama yang bisa kita ambil dari penjelajahan spekulasi penulis ini? Kita udah lihat pandangannya soal hukum universal yang nggak bisa dilanggar, keterhubungan kita sama alam semesta. Terus asumsi soal kebaikan dasar manusia pas meditasi, gagasannya soal tingkatan kecerdasan sampai higher intelligence, dan juga persepsi subjektif kita soal realitas dan waktu. Lumayan banyak ya poinnya. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang menarik buat direnungkan, yang akarnya dari spekulasi ini ya. Gini, kalau kita anggap sejenak spekulasi penulis ada benarnya, bahwa lewat kondisi pikiran tertentu, kita memang bisa akses semacam kecerdasan tinggi atau intuisi mendalam. Tanggung jawab macam apa ya yang muncul bareng kemampuan itu? Apalagi kalau kita ingat klaimnya, yang juga dikutip di awal buku kan, bahwa kekuatan pikiran ini idealnya cuma bisa dipakai secara konstruktif demi kemajuan umat manusia. Nah, apa implikasi dari potensi dan tanggung jawab ini bagi Anda pribadi? Itu mungkin bisa jadi bahan renungan. Pertanyaan yang bagus banget untuk dipikirkan lebih lanjut. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan pikiran kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.